Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Tuntun kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang lalu kita telah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang mengingatkan bahwa melalui kebangkitan itu Tuhan secara aktif mengubah atau memperbaharui kita dari individu yang awalnya dibelenggu oleh dosa menjadi merdeka dari dosa. Kita dibawa kepada satu konteks di mana Tuhan mentahirkan kita melalui anugerah-Nya sehingga kita layak untuk diproyeksikan menuju kerajaan Allah yang kekal yang dijanjikannya kepada umat-Nya. Demikian jugalah yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel dalam nas renungan kita pada saat ini. Allah berfirman akan membawa mereka keluar dari pembuangan Babel serta membawa mereka kembali ke tanah perjanjian yang diberikan kepada nenek moyang mereka, serta mengembalikan status mereka sebagai umat Allah dan Allah menjadi Tuhan mereka. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan umat-Nya kembali ke tanah perjanjian sebelum mengalami pembaharuan spiritual. Oleh sebab itu, Allah akan terlebih dahulu mentahirkan umat-Nya dari kenajisan dosa, yaitu dosa penyembahan berhala. Allah mentahirkan umat-Nya dengan mencurahkan air surgawi. Mereka dibersihkan bukan berdasarkan hukum Taurat tetapi oleh anugerah Tuhan, yaitu pencurahan air surgawi atau pencurahan roh Allah. Di ayat 25 sampai dengan ayat 27 Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah yang Allah perbuat kepada umat-Nya dengan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, pengganti hati batu dan roh pemberontak. Hati dan roh yang baru lahir karena pemberian Allah, bukan karena usaha manusia. Allah memberikan roh-Nya berdiam di dalam batin mereka hingga sempurnalah pengudusan umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga dengan kita. Sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan di dalam anak-Nya, Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita sudah kehilangan segala-galanya, tetapi Ia akan membangkitkan kita bukan hanya secara jasmania saja, tetapi juga secara rohania kita. Apapun keadaan kita sekarang, janganlah merasa bahwa itu merupakan situasi yang terakhir dan permanen. Terlebih di situasi pandemik global yaitu virus COVID-19. Memang secara logika banyak orang berpikir situasi ini tidak berubah. Tetapi satu hal yang pasti, dalam nas ini
kita diingatkan bahwa perubahan terjadi kepada umat Tuhan, walaupun mereka harus menunggu sampai 70 tahun. Yakin, percaya, Allah akan memulihkan segalanya. Allah ingin supaya keadaan kita berubah. Lebih penting daripada itu, Ia ingin supaya perubahan itu menumbuhkan spiritualitas, sehingga kita tidak lagi terikat pada nilai-nilai dunia ini, tetapi kita memandang pada kehidupan sorgawi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Tanamkanlah Tuhan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam rasa syukur, karena Tuhan telah mengubah hidup kami. Dan Tuhan telah mengubah status kami menjadi pewaris kerajaan Allah. Inilah doa permohonan kami Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.